dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Shalom. Apakah saya harus ulang lagi shalom? Shalom. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Tetap punya semangat. Bapak Ibu, saya akan sampaikan renungan kita firman Tuhan hari ini sebagai satu bahan yang bagus untuk menyikapi tahun 2019. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu Pendeta Markus Wibowo dan juga para pengurus gereja di tempat ini beri kesempatan saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Saya akan berbicara mengenai batinku suka hukum Allah. Batinku suka hukum Allah. Apa Bapak Ibu? Suka hukum Allah. Iya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, kita sungguh sangat yakin dan percaya tidak ada satupun pemerintah yang Allah tidak bisa kendalikan. Tidak ada satupun pemerintah di dunia ini, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang bisa melawan apa yang menjadi hukum Allah. Oleh sebab itulah semua sedang diarahkan kepada kegenapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita yang percaya berkata, amin. Semuanya sedang diarahkan ke sana. Semuanya sedang diarahkan di sana. Baik secara rohani di alam roh, demikian pula semua yang ada kenyataan. Semua sedang diarahkan untuk bisa menyongsong kerajaan Allah yang begitu luar biasa, di mana Kristus akan memerintah di atasnya atau di dalamnya. Meskipun juga iblis tahu dengan sangat bahwa waktunya sudah amat sangat dekat. Terjadi peperangan rohani yang semakin kuat, semakin besar. Kita akan menjadi heran bahwa pada waktu-waktu ke depan akan ada orang-orang yang bergerak semakin cepat, tetapi juga ada orang-orang yang rontok di tengah jalan. Kita akan menghadapi ini dan kita akan selalu berdoa agar tidak ada satupun yang gugur dari antara kita. Amin Bapak Ibu. Karena ini adalah peperangan rohani. Ini adalah peperangan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita. Mulai dari ketopong keselamatan sampai kerelaan mengenakan kasut memberitakan Injil. Itu harus kita kenakan setiap saat. Karena iblis sedang bekerja, dia sedang mulai akan menggoda pikiran dan perasaan manusia. Oleh sebab itu di dalam nasihat Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat kelima, jadi akhirnya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan itu sekarang menjadi sangat penting, saudara, sangat penting. Apalagi tantangan di tahun 2019, semuanya sedang bergerak dengan cepat. Perubahan akan sangat cepat. Saudara, kita noleh sebentar saja, semuanya akan berlalu dengan cepat. Orang mengurung diri sebentar dan kemudian dia keluar, semuanya sudah bergerak dengan cepat. Dan Tuhan juga akan melakukan percepatan ini. Kalau kita perhatikan Indonesia yang kita cintai, bangsa yang kita doakan setiap saat, sedang mengalami percepatan juga yang daripada Tuhan. Semuanya sekarang sedang diperbaiki. Apakah ada yang berpikir baik atau tidak baik? Tetapi kita selalu punya iman bahwa ketika kita ada di dalam bangsa ini, Allah tidak pernah salah menempatkan dan membuat kita lahir di dalam bangsa ini, supaya kita memiliki peran yang luar biasa indah atas bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang percaya berkata? Amin. Mari kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita adalah bagian yang penting bagi perubahan bangsa ini, bagi kerajaan Allah di bumi bangsa kita ini. Pemerintah sekarang sedang buat percepatan luar biasa. Infrastruktur dibangun dengan kecepatan yang bahkan kita merasa wow banget. Yang namanya jalan tol itu cepatnya ya. Semua dibuka luar biasa. Teknologi dibuka dengan luar biasa. Bahkan saudara, kalau kita mempelajari teknologi ini, kita belum sempat mempelajari satu saja, itu sudah datang lagi yang lain.
kita belum katok, saudara, kita belum tutup, sudah terjadi perubahan, sudah ada inovasi, perkembangan baru. Media sosial perkembangannya begitu amat sangat cepat. Tidak ada lagi kampung yang sempit di antara kita, tetapi semuanya terbuka secara internasional. Saudara akan bisa berhubungan dengan siapapun juga. Kita akan bisa berbisnis dengan siapapun juga. Dan kita melakukan banyak hal dengan siapapun juga. Semuanya sudah ada keterbukaan. Bangsa yang terbuka adalah sebuah bangsa yang memberi kesempatan, baik pengaruh positif maupun negatif. Tetapi bangsa ini telah siap juga untuk mendampingi atau mengawal semua pengaruh negatif dengan semua hukum-hukumnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ketika pembangunan terjadi dengan sangat masif, ya, sangat cepat di mana-mana, dan kita juga merasa terberkati. Solo ini ternyata adalah kota yang sudah berubah banyak sekali. Dulu kotanya jalannya lengang Bapak Ibu, banyak jalan yang redup, remang-remang. Tapi wow, jembatan jalan layang sudah mulai dibangun dan sudah selesai mungkin, ya, tinggal digunakan yang ada di sekitar Paragon Manahan sana. Nah Bapak Ibu Saudara, akan ada tempat-tempat yang akan dirubah kembali, akan ditingkatkan kembali. Dulu orang berkata tidak ada gedung bertingkat yang begitu tinggi, tapi sekarang Solo mulai tumbuh, saudara. Hutan-hutan beton di sini, hotel-hotel, mal-mal begitu amat sangat banyak. Sampai-sampai kalau kita ngantar anak kita pergi ke mal, kita kelelahan, saudara. Dari mal satu ke mal yang lain, minggu ini mal sini, besok minggu mal sana, lain. 1 bulan mungkin kita tidak akan berkata, wes ora kabut iki wes gak iso. Capek, saudara. Ya. Nah Bapak Ibu, semua investasi sekarang sedang banjir ada di Indonesia. Solo juga sedang ada kebanjiran. Nah, oleh sebab itu negara sedang mengawal dengan apa yang disebut dengan hukum. Hukum sedang ditegakkan di dalam bangsa ini. Semuanya sekarang sedang dikawal. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa toh pemerintah itu buat hukum? Apakah hanya untuk tujuan ketertiban? Apakah hanya untuk sebuah tujuan kedisiplinan? Tidak. Bukan hanya itu. Tetapi hukum itu lebih untuk bisa memastikan dan meneguhkan apa yang sudah dihasilkan supaya tidak tergoyahkan lagi. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka Allah juga akan menegakkan hukum-hukumnya atas kita. Kita akan diajar mengenal hukum Allah. Yang namanya anugerah, yang namanya kasih karunia, yang namanya bebas, itu bukan kebebasan tanpa batas. Meskipun jalan tol, ya saudara, ya, jalan tol itu kan namanya jalan bebas hambatan. Tetapi di situ juga ada aturannya. Di situ semua ada hukumnya. Bukan jalan bebas hambatan, kemudian kita di situ nongkrong seenak kita sendiri, kita buang sesuatu di tengah jalan. Kecepatan kita juga sembarangan, mau ngebut kayak mau pelan kayak, itu kan urusan gua katanya, nggak bisa. Meskipun itu bebas hambatan, maka kita harus juga melaju sesuai dengan aturan. Kendaraan kita pun juga harus punya performa yang bagus, supaya kita bisa selamat ketika kita melintasi jalan tol itu. Bapak Ibu Saudara, ketika hukum Allah ditegakkan, itu bukan untuk mempersulit orang Kristen. Ketika hukum Allah itu ditegakkan di dalam kita, dalam gereja Tuhan, di dalam pekerjaan saudara dan saya, dalam pelayanan kita, itu bukan untuk mempersulit kita. Bukan hanya sekedar mendisiplin kita. Bukan hanya sekedar membuat supaya kita menjadi tertib di dalam kerajaan Allah. Tetapi Allah ingin meneguhkan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kita, Allah yang sudah bangun di dalam kita, Allah yang sudah lakukan sesuatu yang besar di dalam kita, supaya tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Dia akan membuat kita menjadi yang mantap, saudara. Haleluya. Iklan sejenak. Oke. Nah Bapak Ibu, kita akan baca dalam Roma 7 ayat yang ke-22. Apa yang ditulis di sini oleh Rasul Paulus? Di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-22. Ayatnya sederhana, tapi ini nantang sekali. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah.
Atau kita bisa baca bareng-bareng ya. Siapa tahu kita ada yang gak suka sama hukum Allah. Aduh, ini tamu kita ini kok kenapa ngomongin tentang hukum nih? Kenapa gak ngomongin berkat-berkat aja gitu loh, ya? Betul-betul ya. Oke. Di dalam Roma 7 ayat ke-22, 1, 2, 3. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di dalam batin kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, pastikan apa yang kita suka. Kalau Tuhan sampaikan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hukum Allah ada di dalam hati kita, maka hati kita pun akan suka kepada hukum Allah. Karena hukum Allah tidak pernah mencelakakan kita. Hukum Allah tidak pernah mempersulit kita. Hukum Allah akan memastikan kita bahkan lebih meningkat, lebih bagus, lebih cepat, lebih besar pada masa-masa yang akan datang. Karena hukum Allah ini bersifat semesta. Tidak ada yang bisa mengalahkan hukum ini. Semua produk yang dilakukan oleh manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan hukum ini. Kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan ini? Apa itu hukum Allah? Hukum Allah itu apa? Kalau Pastor Tentom suka ngomongnya begitu ya. Apa itu hukum Allah? Hukum Allah itu apa? Nah, ini saya ke bawah-bawah juga ya, Pak. Karena saya senang dengan caranya dia berkata-kata. Apa itu hukum Allah? Hukum Allah adalah aturan atau peraturan yang dibuat oleh Allah. Jadi bukan kita yang buat. Bukan manusia yang buat, saudara. Kalau manusia buat bisa direvisi. Ini salah, harus rapat dulu. Ya, rapat memakan banyak waktu. Rapat makan banyak anggaran, saudara. Sebagaimana kita sedang berjuang supaya guru-guru pendidikan anak usia dini itu punya nasib yang baik. Ternyata karena undang-undangnya mengatakan demikian, mau apa boleh buat. Meskipun kita sudah naik sampai ke atas, mereka mengatakan harus ada pengesahan dari DPR. Padahal DPR ini bukan waktu rapat untuk bidang itu. Bidang itu sudah dianggap finish. Berarti nasib kita sepertinya sudah finish begitu. Guru-guru PAUD yang gajinya cuma 100.000 satu bulan, 200.000 satu bulan, mereka sebagai volunteer, mereka sebagai sukarelawan, dan sepertinya mereka harus berjuang sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia bisa mentok, tetapi saya yakin bahwa Alkitab menuliskan sesuatu yang luar biasa buat kita. Karena Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kalau Dia menghendaki, maka Dia bisa adakan dan dukung semuanya dan buat orang mendukung saudara. Dia akan memfasilitasi kita untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kita cari gambarannya. Pemerintah membuat semua fasilitas diperbaiki, infrastruktur diperbaiki. Bahkan sekarang dibuat semurah-murahnya. Contohnya tentang kesehatan. Semua dibuat semurah-murahnya, bahkan semudah-mudahnya. Orang hari ini sakit ngurus BPJS langsung bisa jadi katanya. Online lagi. Ya, gak usah susah, asal nomor sudah keluar, itu bisa disodorkan untuk ngurus BPJS-nya. Santunannya dari negara. Pendidikan dibuat juga semudah-mudahnya. Meskipun ini orang yang masuk di sekolah negeri pada bengong dengan sonasi katanya. Wah, aku pengen sekolah sana, rumahku di sono, sekarang nggak bisa lagi, harus ke sono gitu ya. Gimana masa depan anak saya kalau sekolahnya kayak gitu katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pola lama itu masih nyantol kuat. Tetapi pemerintah berusaha mengubahkan cara pikir ini dengan sebuah aturan main, dengan sebuah hukum. Kita bayangkan saja jika itu berbicara tentang kehendak Allah. Kehendak Allah, kerajaan Allah itu bukan seperti kehendak kita, tetapi itu sepenuhnya otoritas Allah. Dialah yang akan mengatur dan menata segala sesuatunya. Bukan seperti apa yang aku mau, tetapi seperti apa yang Tuhan mau.
Dan itulah sulitnya. Semakin keras manusia berpikir, maka semakin jauh sebetulnya dia dari hukum Allah. Semakin dia hidup dalam kerendahan hati, maka hukum itu akan mensejahterakan dia. Bapak Ibu Saudara, apa itu hukum Allah? Adalah aturan peraturan yang dibuat oleh Allah. Saya menggali Alkitab dan mencoba mengumpulkan. Ternyata yang paling keren itu katanya hukum Taurat. Hukum Taurat ada di mana-mana gitu kan. Mulai dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru masih nguplek tentang hukum Taurat. Gereja juga masih nguplek tentang hukum Taurat ya. Membicarakan itu. Ada yang mengatakan ya boleh, ada yang mengatakan oh itu sudah berakhir. Ada yang berkata enggak, semuanya ini sekarang kembali kepada hukum aturannya Pak Melkisedek, Raja Melkisedek. Wah, ini di dunia teologi juga sudah begitu, orang urat saraf. Harusnya menjadi saudara, harusnya menjadi sahabat, karena terjadi perbedaan pendapat teologi, akhirnya kita berseberangan. Ada yang mengatakan, oke lah kita semuanya sekarang hukum kasih karunia. Ya semuanya disatukan dalam hukum kasih karunia. Lah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau debat kusir seperti ini. Tuhan mengubahkan sebuah atau memberikan sebuah mindset yang baru buat kita. Di dalam perjanjian yang baru, semua yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Itu berbicara mengenai hukum yang utama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kok bisa tahapannya begitu sih Tuhan? Tuhan ingin hati kita yang pertama. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, Tuhan tahu sebetulnya karena Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tidak pernah bisa terbohongi dengan wajah seseorang yang senyum-senyum, padahal hatinya sedih dan merana serta galau. Kalang kabut. Dia tahu benar hati manusia. Oleh sebab itu, Tuhan hanya minta bahwa hukum ini akan bisa tergenapi kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Tuhan menjadi harta kita yang paling utama dan terutama di dalam hati kita. Semua perasaan kita itu semuanya adalah Tuhan. Padahal orang Kristen sekarang banyak orang yang baper ya. Banyak orang baper saya lihat mulai demikian. Sangat sensitif. Katanya karena Roh Kudus ada dalam hatiku, aku harus sensitif. Dan jadwal lama, jadi marah dia. Nah, sensi banget gitu. Kayak dia senyum sensi lagi gitu kan. Semuanya sensi. Saya hanya mengatakan bahwa tahun 2019, mari kita tidak mudah jadi orang Kristen yang sensi ya. Apa-apa cuma main perasaan. Jangan main perasaan. Iblis akan bermain dalam kegalauan hati manusia. Iblis tahu sekian lama kita jadi orang Kristen, dia hanya bidik hati manusia. Nanti dengan berbagai macam cara. Hati kalau sudah dibuat beralih, saudara. Ini kan seperti lagunya siapa? Aku hanya punya ragamu tapi tidak punya hati. Itu lagu juga kalau saya nyetel radio, lagu ini metu maning gitu ya. Itu kan lagu galau penyesalan. Nah Bapak Ibu Saudara, hati itu menjadi tata di mana Allah akan ada tinggal di situ. Tetapi hati manusia itu sekarang mungkin loh ya, ada sesuatu yang dimasukkan di dalam hati kita. Orang-orang modern sekarang nampaknya agak lebih mudah nyampah. Apa-apa masuk hati,
Papa masuk hati. Ya, pekerjaan sulit masuk hati. Kami sama pasangan masuk hati. Jengkel masuk hati. Nah, kalau semuanya dimasukkan hati yang model kayak gini, ini kan namanya hatinya menjadi tempat sampah. Satu kali saja hati harus dibersihkan oleh Tuhan. Harus dibasuh sama Tuhan. Hati yang bersih itu hati yang menyenangkan. Dia tidak akan pernah punya perasaan apa-apa. Orang mau bincangkan dia bilang aku nggak mikir itu kamu begitu sama aku. Kalau kita ini seorang hamba seperti yang saya menerima sebuah kiriman dari teman. Ada sebuah butik. Maka masuklah di situ ada seorang yang kumal, yang kumuh, yang mungkin orang bilang punya daki yang cukup banyak, mungkin jarang mandi kali. Tetapi ada seorang pelayan perempuan, ketika orang ini ingin mencoba baju itu, maka perempuan itu mengambilkannya dan berkata, Anda bisa mencoba baju ini. Kalau kamu mau coba, itu kamar ganti ada di sana. Dia berkata, aku mau coba yang lain. Kemudian diambilkan lagi sampai 4-5 potong, saudara. Dan kemudian dia menghantar ke tempat di mana dia bisa bahasa fashion itu apa ya? Ngepas itu apa? Fitting. Ya, saya tahunya itu fitting lampu ya. Itu fitting ya. Fitting itu kalau mau belok kanan itu fitting kanan. Itu fitting ya. Lah, ketika semuanya sudah selesai, ternyata orang ini juga gak jadi beli. Dan pelayan perempuan itu tetap senyum-senyum, dia betulin lagi, dia pasang lagi ke tempat raknya. Tidak ada rasa seperti jijik atau gimana. Ternyata ada sepasang mata yang mengamati. Dan kemudian dia tanya sama perempuan ini, kamu tahu orang yang baru saja datang? Apakah kamu tidak berpikir bahwa pakaian-pakaian yang kamu display di sana, kamu pajang di situ nanti akan kotor kena kulitnya? Baunya bisa nempel di situ. Apa jawab daripada penjaga ini? Dia bilang, aku hanya diperintahkan melayani siapapun yang datang ke toko ini. Kalau mereka datang dan ingin bertanya tentang yang dijual di toko ini, aku harus melayani yang terbaik buat dia. Saya tidak akan lihat siapapun dan bagaimanapun orang itu. Punya maksud seperti apapun dan keberadaannya seperti apapun. Aku tetap mau melakukan sesuatu yang baik buat dia. Entah dia beli, entah dia tidak beli. Saya mengharapkan dia memang juga harusnya beli dong. Kemudian jajal sampai 5 pakaian. Tapi kalau nggak beli juga kagak apa-apa. Kemudian juga kadang-kala nggak cocok. Kadang-kala kita juga pergi jalan-jalan 1 jam, 2 jam di mall, pegang baju ini, pegang baju itu. Pulang juga nggak nenteng apa-apa. Malah perginya food court. Iya kan? Itu kan cuma cuci mata. Mungkin matanya udah terlalu kotor sehingga perlu dicuci. Orang juga gak akan tersinggung. Itu jawaban yang baik. Kalau seandainya kita anak-anak Tuhan memiliki hati yang mengasihi seperti ini, tidak perlu punya rasa curiga apapun. Kita tuh akan jadi orang yang bebas melenggang kemanapun kita berada. Saya jadi orang yang mau polos-polosan mengasihi Tuhan dan polos-polosan apa adanya. Satu kali saya pergi ke Jakarta, tiketnya pagi subuh. Tapi di Jakarta terlalu pagi. Ada sebuah pertemuan di hotel, dan saya juga tidak tahu. Dan kemudian saking nunggunya terlalu lama, saya itu ya tiduran aja di lobi hotel. Padahal itu bintang 4 atau bintang 5. Sampai kemudian saya didatangi sama Pak Satpam. Maaf Pak, Bapak tidak boleh tidur di lobi. Udah boleh ya, polos banget saya. Saya baru ngerti, itu kan memang bodoh banget gitu ya.
Masuk bintang 5 di sini mau kelengkaran gitu kan. Kan nggak boleh. Ya tapi kan udah terlalu capek. Oke, maaf, tidak apa-apa. Saya tidak akan pernah tersinggung. Saya juga tidak marah. Cuma saat itu jadi gimana gitu sama saya. Ya saya nggak akan gimana-gimana, memang saya tertidur di situ. Polos-polos saja. Mau tanya ke sana kemari ya sudah. Bebas. Semuanya jangan dimasukkan dalam hati. Karena hati itu tempat Tuhan. Kalau kita ditegur, kita tidak suka dan dimasukkan dalam hati, bagaimana Tuhan bisa ada di situ? Kenapa Tuhan kasih buah roh kepada kita? Karena dengan karakter yang Roh Kudus buat, itu akan membuat dia lebih senang dan cinta sama kita. Kalau seandainya kita itu melihat mana yang akan masuk di dalam hati seorang tua, adalah ketika anaknya itu nurut dan taat sama orang tua. Gak pinter-pinter banget juga apa-apa wis. Ya. Tapi kalau sama papa, sama mama, iya, sayang, perhatikan, itu orang tua itu lebih merasa bersyukur. Tapi coba bayangkan kalau punya anak pintar, bisa ngomong gak bisa, diminta tolong gak pernah mau, sibuknya minta ampun. Orang sekarang bilang dicekel buntutnya raiso. Terus buntut apa? Ya. Kenapa Tuhan berikan dari kasih sampai pengendalian diri? Karena Tuhan ingin mengasihi kita lebih. Dia lihat itu ada di situ. Karakter itu akan berbicara banyak. Dan Roh Kudus sekarang sedang mengerjakan. Bukan hanya dia berikan karunia roh supaya tumpang tangan orang sakit disembuhkan, tetapi supaya kita bisa mengimplementasikan kasih yang sebenarnya, pengendalian diri yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya, yang Tuhan mau terjadi dan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Itu lebih berkenan kepada Allah. Tidak pernah ditulis dalam Alkitab orang yang hidupnya penuh dengan buah roh tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang berkata, bukankah aku sudah makan demi namamu? Bukankah aku sudah usir-usir setan demi namamu? Aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Engkau melakukan kejahatan. Buah roh tidak pernah membawa kita jahat di hadapan Allah. Buah roh akan membuat kita menjadi anak kesayangan dari Allah. Dan itu yang dia suka atas kita. Bapak Ibu Saudara, hukum yang kedua ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Tuhan tidak akan bicarakan Tauratnya kayak apa, nggak akan bicarakan hukum MSD kayak apa. Udahlah, yang mau debat aja deh, silahkan aja. Sampai panas, sampai semua rambut berdiri, sampai memutih rambut. Tapi apakah kita bisa mengasihi Allah? Apakah kita bisa mengasihi sesama kita manusia? Habis hati Tuhan mulai menyentuh jiwa yang punya kehendak dan kemudian mulai menyentuh akal pikiran manusia. Dan baru kemudian terakhir, kamu kuat nggak mengasihi Tuhan? Ternyata mengasihi Tuhan ini butuh kuat, butuh daya tahan dan daya juang. Sama seperti orang yang mengasihi. Ya, lewat rumahnya kelihatan gentengnya aja sudah puji Tuhan dari dia. Ya kan? Saya itu ya baru merasakan itu semuanya berkah. Pesaing positif saya itu anak dokter, ada yang dokter, anak toko emas, ada yang anak dari pengusaha. Saya kadang-kadang berpikir, kok aku yang mencintai dia, aku anak pendeta ya. Ternyata itu salah hari ini. Saya bertobat, ternyata kalau aku anak pendeta aku harus paling gimana gitu. Mereka naik mobil, saya naik motor. Iya kan? Mereka keluar bau wangi, aku bau asap. Karena sepeda motor kalau saya ada di situ, udah nyamuk malaria kagak ada dan demam berdarah juga nggak ada. Karena dia vouching, asapnya banyak. Nyamuk-nyamuk pada pergi, kacau-kacau pada pergi, tikus pada hirup-hirup. Ya kan? Dan kalau beli bensin itu juga paling menyenangkan karena semuanya bisa dibuka. Mau cari di mana? Dari depan ke belakang bisa, belakang ke depan bisa, samping bisa. Kalau salah masuk rupi.
Jadi dipanggil pun juga bisa. Jadi kalau sudah mau parkir, orang bilang parkir, Mas tak ewangi parkir, nggak usah. Karena dia akan kejebak. Tetapi saya baru merasakan bahwa Tuhan itu baik. Saya berkata sama sekarang jadi istri saya, kenapa sih kamu kok pilih saya? Kamu beda. Beda apanya yang beda? Apa yang ada di hatimu itu beda dengan mereka. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku bahagia denganmu di masa tua. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu selalu ada di sampingku. Haleluya. Bahkan kamu sibuk banget, kamu gak pernah ada di sampingku saya. Terus nyanyi lagu kemesraan dulu. Zaman dulu kan. Dia hanya ingin memastikan karena semuanya akan ditinggal. Dan yang akan mengantar orang menutup mata ya orang yang dia cintai. Orang mau melahirkan anak banyaknya berapapun, kalau mereka sudah besar, mereka juga akan meninggalkan orang tua karena mereka punya kesibukan dan kehidupan sendiri. Saya baru merenungkan itu setelah sekarang hari-hari ini. Saya melihat cinta kedua orang tua saya itu kuat banget. Saya berkata, tak temani gimana Pak Mam? Merasa aku baru papi mami rapopo. Udah mau 7 Pak. Bok itu pakaiannya di laundry, orang sah, aku seneng ubah-ubah. Bok masak pesen, orang aku seneng masake papimu. 7 Pak. Megang panci rotok miring. Saya tuh duduk deg-degan. Saya bilang, itu panas, orang apa aku ngerti. Cintanya itu sampai seperti itu. Dan kalau sudah malam, kowe gendang mulih, aku meh turu karo papimu. 7 Pak. Nah aku pulang setengah rolas kok dicukuran nakoki. Ya mungkin karena dia tahu baru pelayanan. Berjuang, ketemu kembali di depan rumah di teras. Menghabiskan waktunya berjuang. Mengulang kembali cinta-cinta yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin juga terima ini, itu sudah cukup viral itu yang terjadi di Afrika ya. Berdasarkan di Nigeria. Pengadilan cerai di Nigeria itu punya peraturan bahwa semua yang akan mengajukan sidang di Nigeria perceraian harus mengenakan pakaian saat mereka menikah. Saat mereka menikah, jadi pakai jas ganteng, sing perempuan yang pakai long dress, apa? Betul, long dress. Gaun, semak gaun, sidora, ya, harus mengenakan gaun manten mereka. Dan ternyata apa yang terjadi? 90% mereka itu akhirnya nggak jadi bercerai. Mereka nangis, mereka berpelukan. Pertama dari rumah otot-ototan, pokoknya aku nggak bisa lagi satu dengan kamu. Kamu tuh seperti air dan minyak dengan aku. Kamu tuh seperti air di dalam talas. Kamu netes pasti akan ngalir lagi. Aku udah jijik, gila sama kamu. Tapi ketika di depan pengadilan mengenakan gaun dan mengenakan pakaian kembali jasnya, semua kepahitan itu hilang. Ternyata cinta itu nggak pernah berdusta, meskipun dia ditutupi dengan debu-debu dan telah usah masuk di dalam kotak kita. Tetapi ketika dibuka, ternyata kinclong juga kalau diusap. Hukum Allah itu ternyata begitu, semakin kita usap hukum Allah semakin kinclong di hati kita. Tapi kalau hukum Allah cuma masuk di kotak kita, debunya itu banyak, kotorannya banyak, hati kita tuh nyampah. Maka minta Tuhan bersihkan kita. Yuk next lagi. Manfaat hukum Allah bagi manusia itu apa? Atau di dalam kasih karunia. Yang pertama, dia menyelesaikan tuntutan dosa. Dia menyelesaikan tuntutan dosa. Dosa itu nuntutnya kuat. Karena dosa itu mainnya juga di hati, di pikiran, dan juga di perasaan serta kekuatan manusia. Dosa itu mainnya di situ. Saya itu cukup kaget. Saya mendoakan seorang ibu yang sudah sakit, sudah tua. Dan ibu itu sudah merasa bahwa Tuhan akan memanggil. Itu salah satu sisi yang kurang menyenangkan dari pendeta.
diundang hanya untuk memberangkatkan. Mau ya enggak. Kita kan selalu memotivasi, Tuhan baik, ya Bu, Tuhan sayang, ya Bu, nah gitu kan ya. Oh Tuhan akan tolong, enggak, saya mau pulang. Oh jangan dulu, saya mau pulang. Nah bawa sana kita beli, bawa sana segitu saudara ya. Lama-lama. Juga tidak begitu. Ternyata dia itu punya pengakuan saudara, dan itu mengejutkan saya. Ya, dia mengaku begini, Pak, sebelum saya pulang, saya mau sampaikan sesuatu. Yang ini kira serem biasa. Ternyata iya benar, Ustaz. Dia bilang, aku punya kepahitan dengan orang tua. Kenapa? Saya tidak menikah dan tidak punya anak. Bukan karena saya tidak mau menikah. Bukan saya tidak mau punya anak, aku pengen kawin banget, Pak. Dia sudah tua dan mau pulang. Maksud saya bilang, ya sudah yuk kita pemberkatan nikah di sini yuk. Itu kan juga kan. Ngacut tante. Saya juga tidak akan pernah berkata demikian. Loh kenapa kepahitan dengan orang tua? Karena orang tua itu mengutuk saya. Loh kenapa dia? Dia bilang, besok kamu tidak akan pernah menikah. Besok kamu tidak akan pernah punya anak. Karena kamu kurang ajar sama orang tua. Biar kamu tahu rasa bagaimana tidak punya anak. Wah, sedih banget. Saya terhenyak, terperanjat. Mungkin pada waktu itu begini dengan panjaitannya. Makan daging aja dengan sayur kulit. Sing goreng-goreng. Mana cek itu? Kamu pulang kau rupanya. Ya udah jangan main ke sana, itu sih datang paman pula itu. Diajaknya aku ke sana. Jangan mau coba mencari tahu ya. Kepo aku di hari ini katanya. Saya hanya mengatakan bahwa yuk tante, kita berdamai dengan Tuhan. Yuk kita berdamai dengan orang tua. Orang tua saya sudah mati semua. Tidak apa-apa, yuk kita berdamai. Tuhan sanggup mematahkan semua kutuk. Dia pertamanya bilang, meskipun Tuhan sanggup mematahkan kutuk itu, Pak, saya juga tidak akan pernah kawin. Saya sebetulnya sudah tak bomi. Tadi katanya mau pulang, sekarang mau kawin. Anda jangan bikin bingung saya. Kalau pulang ya pulang. Kalau mau kawin, kawin. Jadi doanya jelas. Gitu loh, Tuhan nanti kan bingung. Kamu datang, kamu bingung lagi mau minta apa. Kan saya bisa ngebohongin begitu. Orang bimbang itu jangan mengharap menerima sesuatu dari Allah kan. Masa mau kubacakan kamu surat Yakobus? Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika didoakan dia bisa ngampuni. Dan ketika mengampuni dalam waktu dekat, Tuhan panggil. Dia pulang dengan sukacita dan kelepasan. Dia berkata, aku sudah nerima kok, aku tidak nikah. Aku sudah nerima gak punya anak. Udah nerima, wis tak pupus kabeh. Loh, tante tulus ya tante ya. Yuk tante tulus. Saudara yang dikasih Tuhan. Cuman sing tak tunggu-tunggu orang itu. Tak tunggu. Mana sertifikat ya gereja ya Pak Nulio lah. Untuk pelayanan gede-gede. Orang pelayanan manusiawi. Hanya candai aja sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih Allah, hukum Allah itu bisa menyelesaikan dosa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Dan dia akan memastikan. Yang kedua, hukum Allah itu bisa membuat seseorang itu menerima ketika Allah akan menyatakan anugerahnya buat dia. Kenapa anugerah tidak segera diterima, kasih karunia tidak segera diterima?
Memang Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita, oke. Allah mengasihi pemungut cukai ketika pemungut cukai masih berdosa, oke. Perempuan Samaria ketika masih berdosa, Allah mengasihi dia, oke. Tetapi Allah tidak hanya berhenti kepada mengasihi, tapi Allah ingin memberikan kasih karunia. Hidupmu harus berubah. Kamu punya destiny ilahi, kamu punya kodrat ilahi, dan itu kamu harus hidup di dalamnya. Jangan berhenti sampai ketika Allah mengasihi terus kita senang. Itu kan kewajiban Allah mengasihi saya. Karena aku tidak punya kewajiban kan. Nasibku, hidupku, kesulitanku, itu kan tanggung jawab Allah. Aku tidak punya tanggung jawab apa-apa dengan Allah. Allah kan punya semuanya. Dan kalau orang sudah punya pemikiran begini kan Allah. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi manfaatnya saya sederhanakan saja, dia bisa menyelesaikan tuntutan dosa. Kita manusia udah dewasa seperti barangkali kita pernah melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa. Dan disitulah hukum Allah sanggup menyelesaikannya. Kepastian hukum itu adalah kepastian status kita, kepastian keberadaan kita. Itu yang penting. Dosa itu melanggar atau melawan hukum Allah. Setelah dosa diselesaikan, barulah orang bisa hidup dalam kasih karunia. Saya melihat ada satu contoh dalam 2 Tawarik pasal 12. Dia adalah Raja Rehabeam. Raja Rehabeam ini anaknya Raja Salomo. Barangkali kita udah tahu Raja Salomo ya, raja yang sangat bijaksana, anaknya Raja Daud. Dia kaya. Kita tahu kekayaannya itu sampai perisai semua tentara pasukannya itu dari emas. Perisai, tameng. Perisai itu buatnya dari emas. Ini kan berarti luar biasa. Biaya untuk angkatan bersenjata itu berarti besar sekali. Dikatakan apa di dalam ayat 1 dan 2? Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Alkitab menuliskan dengan jelas apa yang menjadi penyebab. Ternyata Rehabeam dan umatnya telah meninggalkan hukum Tuhan dan berubah setia terhadap Tuhan. Ternyata hukum Tuhan harus dilakukan dengan setia, dengan tertib, dengan taat. Kenapa Rehabeam ini berubah setia? Dia kena sindromnya bapaknya kalian. Ini salah satu kecurigaan saya. Karena bapaknya itu banyak istri. Sampai jumlahnya katanya 1000. Rehabeam gak nyampe 1000 deh. Alkitab itu nulis istrinya 70-an lewat. Istri sama ditambah dengan apa kalau Alkitab bilang gundik ya. Itu sampai jumlahnya segitu banyak, anaknya jumlahnya 88 kalau salah. Ya, kalau kita baca monggo dihitung. Banyak. Mungkin kalau manggil anaknya anak nomor 54 gitu. Kayak film kungfu. Brother, forgive me. Kakak nomor 1, kakak nomor 2. Mungkin kakak banyak sekali. Itu kalau dijajar, ini siapa? Mungkin Rehabeam bertanya, kamu anak siapa? Saya pun banyak, apalagi Pak Salomo. Secara manusiawi dia akan repot. Ternyata yang menyebabkan dia berubah setia itu karena pengaruh. Pengaruh dari siapa? Dia dari istri-istrinya. Apa yang sudah dilakukan setia kepada Tuhan dengan semua hukum-hukumnya mulai beralih.
Ibadah yang harusnya dilakukan untuk Tuhan mulai bergeser. Persembahan-persembahan yang harusnya diberikan untuk Tuhan mulai tidak lagi dikerjakan oleh Rehabeam. Mulai beralih. Memang kalau kita pikirin persembahan semuanya itu kan ada di tangan kita. Kita menggunakan untuk apa itu kan terserah manusianya. Tetapi Tuhan itu menguji hati. Dia mengenal hati Rehabeam. Ketika Rehabeam sudah mulai meninggalkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Seandainya gereja semua memulihkan tentang hukum Tuhan dalam pengajarannya, maka gereja akan jauh lebih baik dari hari ini. Gereja akan mengalami pertumbuhan yang pesat di mana-mana. Tidak perlu ada persaingan dan kompetisi, tapi semua bisa bergandengan tangan dan tumbuh bersama. Tapi hukum ini sudah tidak dibicarakan lagi. Hukum hanya dibicarakan dari sisi keuangan saja. Tapi hukum tidak pernah diajarkan bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Menjadi gereja yang terbuka. Saya dengan Pak Markus, kalau kuliah itu bilang, Pak Denny kalau sama Pak Markus itu kayak orang kembar. Saya itu si kembari apa nih? Kalau saya lihat yang kembar cuma bagian perut. Kalau kita nyanyi mungkin lagu yang paling cocok balonku ada 5. Yang lain kan enggak. Bapak kan lebih ganteng dari saya. Yang ganteng apa bagus? Iya kan? Orang Pak, dulu-dulu me podo, lemu-lemune me podo. Nah, Bapak Markus ketularan sudah di pendeta iki Pak. Jadi saya menular. Nanti itu KPK sedih beda di pendeta. Enggak kan itu panggilan. Saya senang sekali sering WA dengan Bapak. Kita saling menguat. Penggembalaan itu ada tawa dan ada air mata. Lutut itulah adalah bagian kita, Pak. Nah, lututnya diwis mulai loro. Ini berarti harus semakin dibuat tidak terasa. Karena di situ kita harus berlutut di hadapan Tuhan, menangisi jiwa-jiwa. Kita harus mendoakan pergumulan jemaat, mendoakan persoalan-persoalan yang mereka sedang hadapi. Itu hukum gembala. Oh, Pak, enak apa orang? Ya mbok, itu bisa dilakukan ya Pak. Itu bisa Pak, itu kuat, be strong lah. Strong. Ya. Untuk merangkul, saya jalan sama Pak Markus. Saya abaikan sejenak kuliah. Sorry ya Bu, hari ini dia milikku. Terus tak rangkul terus ngaku. Di situ kita berbicara antar gembala. Kita tampung air mata kita bersama-sama. Engko nek jenengan sambat be anak aku sampai kabeh jenengan. Engko nek seneng ya padha seneng, donga padha ndonga. Sama. Enak Saudara. Kalau kita sudah tidak ada batas seperti ini, kita open semua. Supaya kita saling menguatkan dan kita saling meneguhkan. Tapi Rehabeam nggak punya orang yang disambati. Tapi dia punya satu nabi yang dia tidak suka, namanya Semaya. Angger ketemu Pak Semaya iso ngubur negor. Ketemu nabi mesti negor lho, ora tau memberikan kata-kata yang baik. Dan rajanya ini pakai pola. Saya itu kalau baca, loh lah gimana? Aku kan terkondisi. Ini bukan masalah kondisi. Hatimu ada di mana? Kalau hatinya itu ada di Tuhan, ada di hukum Tuhan, meskipun istrinya mau menggoda, mau bagaimanapun juga mau merayu, udah aku pokoknya mau Tuhan. Saya sedang mendoakan seseorang. Orang ini seorang pelayan Tuhan. Tapi kalau dia mau melayani, itu kalau sudah
tunggu sama teman-temannya. Kok belum datang ya? Ternyata saya tahu rahasianya. Dia sering Pak minta dibantu doa. Kenapa? Hari ini istri saya melarang saya berangkat. Hari ini istri saya melarang saya begini. Istri saya melarang saya begitu. Saya bilang, Pak, jenengan yo manut. Lah meh piye meneh? Harus bagaimana lagi, Pak? Nanti kalau aku ramadhan kok pagi. Hati kita ini punya siapa? Pernikahan punya siapa? Pasangan hidup itu punya siapa? Rasul Paulus mengatakan, meskipun kamu berpasang-pasangan, seolah-olah kamu tidak berpasangan. Kamu mengasihi, oke mengasihi. Kamu cinta-cinta, oke. Tapi Tuhan harus menjadi bagian utama dalam hidup. Apakah demikian yang terjadi, saudara? Saya pikir WHP yang harus punya sikap. Kenapa diam dengan tegas sampai hukum Tuhan tidak dilakukan? Karena dia hidup dalam tekanan. Pemerintah sekarang meskipun ditekan dengan berbagai macam cara, hukum itu malah semakin menyeruak ke atas. Orang mau jelek-jelekin kayak apa? Bukan saya kampanye ya. Kalau nggak percaya nih, pergi ke Bawaslu atau pergi ke KPU, tanya, Pak, mami bejan kalau nyoblos dengan apa kali? Itu kan dijawab apa? Tunggal mawon, nakalnya buatan laku. Itu udah kampanye ya. Iya begitu, semua jawabnya ya begitu. Lah saya juga meneruskan aja. Anak nyoblos kali yang buatan tunggal mawon. Nakalnya buatan laku. Tunggal mawon, tunggal mawon. Buatan saya. Tapi saya kan bukan jadi cukang. Saya baca ayat terakhir di dalam Yesaya 61 ayat kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Tahun 2019 adalah tahun ditegakkannya hukum Allah. Nanti selaras dengan hukum yang ada di Indonesia juga akan ditegakkan sekuat-kuatnya. Pertamanya saya sedang berpikir, kenapa Tuhan orang harus bertabrakan dengan semua hukum atau banyak hukum di negeri ini? Karena negeri ini sedang menegakkan hukum. Saya sedang cemas di dalam roh saya. Kalau kerajaan Allah Tuhan menegakkan hukum Allah, apakah nanti orang-orang Kristen juga tidak berbenturan dengan hukum Allah? Dan kalau berbenturan berurusan dengan hukum Allah, Allah akan memprosesnya. Dan itulah tahun 2019. Supaya apa yang Allah sudah berkatkan kepada kita itu diteguhkan, dikuatkan, dan kita bisa hidup nyenyak. Tahun depan adalah tahun di mana kita akan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saya berpikir apakah tahun rahmat Tuhan itu terjadi dalam sepanjang tahun ya? Ternyata setelah saya gali, bahasa sederhananya itu begini Bapak Ibu. Yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan itu adalah saat di mana Tuhan itu karep sak kersane Gusti. Jadi pada waktu itu kalau Tuhan karep ya Tuhan mau. Kalau Tuhan pasti tidak berkehendak ya Tuhan nggak mau. Berarti kita harus ngerti momentumnya. Dan hanya orang yang dipimpin Roh Kudus dia akan ngerti momentum ini. Ketika Tuhan berkehendak, kita bisa sambar dengan kuat, masuk dengan bergegas, sama persis dengan yang disampaikan Tuhan. Yohanes itu menjadi sebuah tanda berakhirnya semua hukum Taurat dan kitab para nabi, dan kerajaan Allah mulai digagahi oleh banyak orang. Ternyata kata digagahi itu artinya orang akan berebut dan berdesak-desakan
memasuki kerajaan Allah ketika kerajaan Allah dibuka. Tuhan sedang punya perkenanan ini. Makanya yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Rebutan, saudara. Besok orang itu akan dibuat punya hasrat yang sangat kuat dengan kerajaan Allah. Kalau orang tidak ngerti momentumnya, ya akan berlalu begitu saja. Akan mirip dengan seorang perwira yang tidak percaya kata Elisa. Dia mengatakan besok pada waktu seperti ini akan terjadi perubahan harga. Gandum yang paling mahal akan menjadi gandum yang paling murah. 12,5 kilo akan jadi paling murah. Dan orang akan bisa membelinya. Pada waktu itu mereka sedang kelaparan di kebun oleh tentara Arab. Tapi perwira itu bilang apa? Meskipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, gak akan terjadi dengannya. Tapi Nabi itu berkata apa? Kamu hanya akan melihat, tetapi kamu tidak pernah menikmati. Ketika hukum Allah itu ditegakkan, kita akan menikmati semua kasih karunia. Jangan biarkan kita hanya menjadi orang yang nonton dan melihat, tapi jadilah orang yang bisa menikmati kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, untuk menyiapkan tahun rahmat ini, saya bersuka cita bahwa akhir-akhir ini Tuhan bawa saya bertemu dengan berbagai macam orang yang dulu saya pikir saya nggak akan pernah bisa ke sana. Ternyata sekarang kita bisa sampai ke sana. Saya terlibat kepada sebuah kegiatan membuat satu bahasa pengantara untuk menjadi diterjemahkan dalam bahasa suku. Jadi Alkitab itu diterjemahkan dengan bahasa sementara, nanti dibawa ke suku-suku pedalaman untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa suku. Saya pertamanya berpikir ini pekerjaan yang sangat melelahkan. Baca Alkitab saja itu mungkin sudah sering ngantuk. Ini suruh menerjemahkan, suruh ngecek di target waktu. Kalau ngomongnya satu pasal, 2 pasal nggak apa-apa. Berkitab-kitab. Saya pertamanya bilang, kenapa harus saya? Bapak punya kapasitas. Cobalah Bapak. Ya sudah, saya akan coba. Ternyata ketika saya lihat videonya, bagaimana ketika suku-suku pedalaman menerima Alkitab dalam bahasa mereka, saya menangis. Tuhan, seandainya aku berkata aku tidak mau, pintu anugerahmu di sana aku nggak pernah dapatkan berkatnya. Saya ketemu sekarang dengan beberapa orang Papua, sampai kepada majelis rakyat Papua, dan mereka berkata, silakan pastor datang ke Papua. Kami siap memfasilitasi Bapak supaya suku-suku kami yang ada di pedalaman-pedalaman bisa menerima Injil Kristus. Hatiku rindu dan menangisi Papua sekian lama. Dan sekarang Tuhan bawa. Saya punya satu anak didik orang Papua yang dari orang yang tidak bisa diatur menjadi orang yang begitu taat dan rendah hati. Dan dia bilang, Mondani, saya tidak perlu semua gaji. Saya hanya mau belajar. Dan saya akan bangun seperti apa yang sudah pelajari hari ini ke Papua. Tiba-tiba tanpa izin saya, dia bikin desain sendiri. Desainnya dia juga dari kecamatan sampai ke bupati. Dan semuanya di ACC. Dan disodorkan ke saya. Mondani, tahun depan kita ke Papua. Realisasikan semua mimpi-mimpi di sana. Saudara dikasih Tuhan. Apa saya itu tidak nangis? Tuhan, kenapa? Apa yang kita doakan sekian lama, Tuhan itu tahu. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Kalau kita ingin Papua dilamat Tuhan, kalau kita ingin suku-suku bangsa dilamat Tuhan, kalau kita ingin keluarga kita dilamat Tuhan, kalau kita ingin pekerjaan kita dilamat sama Tuhan, tangisi itu di hadapan Allah. Nanti Tuhan akan menegakkan hukum-hukumnya, dan pintu kasih karunia Allah terbuka bagi kita. Kalau dia sudah terbuka kita, tidak ada yang sanggup untuk menggoyahkan saudara.
Karena itu Tuhan telah tetapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita akan datang, bagikan bejana siap dibentuk.